Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol hadirun ifafitin nazanallahu subhanahu wa ta'ala. Syukur kita terkena padanya, salawat salam untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Allah selalu berangkai sampai kesempatan kali ini dengan panjang umur yang ada, fungsinya untuk nambah-nambahi kebaikan. Karena bekal berapapun kita kumpulkan, bila semata kita mengandalkan apa yang kita kerjakan belum cukup. Kita mengandalkan semata apa yang kita kerjakan belum cukup. Karena pesan Nabi SAW, inna ahadakum la yudkhilahu amalahul jannah. Sesungguhnya satu di antara kamu amalnya belum bisa memasukkan surga sama sekali. Durung cukup belas. Terlalu pendek, terlalu kecil, dosa selalu ada, diterima buh-buhan, neraka mengerikan, surga terlalu mahal. Mungkin bila kita urai, itu termasuk alasan yang logis. Mereka tanya, wa ma anta Rasulullah, apakah engkau juga belum? Yang notabene makhluk terbaik. Jawabnya sama, wa ana juga belum. Lek Rasul saja belum cukup, kita sami pun cukup napa dereng? Ya gitulah. Makanya ini mendorong kepada kita untuk memperbanyak amal. Bagaimana bisa cukup? Bila kita dijadikan pewarisnya. Warisan itu nompo gratis, nompo kerja keras. Warisan ya nompo gratis. Kalau kita gak dapat warisan, gak dapat apa-apa. Allah jelaskan, wa tilkal jannatu uristumuha. Itulah surga yang kamu dijadikan pewaris. Itu baru untuk kenapa? Warisan. Tetapi ternyata ada syarat, yaitu dengan bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kamu kerjakan. Nah, bagaimana kita bekerja untuk dinyatakan sebagai ahli waris? Apa kalau gitu kerjanya? Yaitu menempuh sebab-sebab orang mendapatkan fadilah, rahmat dan ampunan. Taatlah agar kamu dapat rahmat, taatlah agar kamu dapat ampunan, taatlah supaya kamu mendapatkan fadilah. Maka perbanyak istighfar agar dapat ampunan. Perbanyak ketaatan supaya kamu mendapatkan rahmat. Kenali fadilah-fadilah, amal kecil tetapi fadilahnya gede, kerjakan sehingga nanti sumbut. Itulah yang ditandaskan Nabi SAW, illa ayataghammadan yallahu
bi rahmati au bi fadli au bi maghfiratihi, kecuali bila Allah berkenan mencurahkan rahmatnya atau fadilahnya atau ampunannya. Nah, di antara amal yang banyak mengandung fadilah besar, pertama, memperbanyak amal di bulan haram. Selain hari-hari biasa sudah berfadilah, di bulan haram lebih berfadilah. 3 bulan ke depan itu bulan haram. Napa niku? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Maka persungguh istimewa di bulan Dzulhijjah. Apa amalannya? Begitu masuk bulan Dzulhijjah, perbanyak takbir. Biasanya tiang ngekehnya takbir kapan? Diputuskan sudah malam hari raya, akeh takbir, bahkan ada yang semalam suntuk. Itu ternyata diperbanyak takbir bukan sebatas waktu malam sampai pagi, tetapi untuk Dzulhijjah nganti meh setengah sasi. Sejak masuk Dzulhijjah perbanyak takbir sampai tasrek habis. Abu Hurairah, Ibnu Umar sampai ke pasar menumandangkan takbir, wong sak pasar melu takbir. Lah kita sami yang pasar takbiran dikomentarin apa? Nah, makanya kita butuh mensosialisasikan biar enggak janggal. Kalau kita enggak mensosialisasikan, enggak menceritakan, ya dianggap aneh. Makanya kita butuh ungkap. Bahkan pemerintah Saudi itu malah pakai kendaraan keliling memperbanyak takbir. Dan itu sunnah. Bukan Saudinya, tapi mereka mengamalkan sunnah. Kita pun juga bisa mengamalkan sunnah. Karena Islam bukan untuk Saudi, tapi untuk alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Mereka pelopor. Kenabian di sana pelopor. Nah, begitu. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Karena amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah paling dicinta oleh Allah. Tentunya amal soleh setelah yang wajib. Bahkan pahala jihad nggak bisa menandingi kecuali memang betul-betul mati syahid. Berarti orang itu memperbanyak amal soleh di 10 hari yang awal itu lebih baik daripada terjun ke medan jihad. Padahal kita tidak terjun. Loh, ini kan kesempatan besar kan. Perbanyak amal soleh. Spesial dengan puasa 9 hari. Pun nanti jijal napa dereng puasa 9 dino. Silahkan, siapkan. Nanti tanggal 10-nya siapkan menyembelih. Bukan sebatas itu punya nilai sedekah, tapi sedekah istimewa. Karena memang di waktu yang istimewa, pahalanya lebih istimewa daripada yang sudah istimewa. Artinya super istimewa. Itu fadilah, kejar. Demikian juga yang bisa haji, haji. Bila belum bisa, menyiapkannya. Demikian mukadimah kita sampaikan untuk menyambut masa depan kita, memanfaatkan waktu untuk menyambut fadilah, rahmat dan ampunan yang semula belum cukup. Semoga dengan begitu nanti Allah memberi kecukupan pada kita semuanya. Berikutnya kitab Firqatun Najiyah, insyaallah kita lanjutkan telaahnya. Jalan orang yang selamat, masing-masing kita pengen selamat dan kita diberitahu bagaimana jalan keselamatan. Bila sudah tahu, tempuhlah, yaitu dengan model indah. Menempuh jalan selamat dengan model indah. Napa niku? Mencintai Allah, mencintai Rasul. Bila tiang mengungkapkan kata cinta, biasanya indah mboten? Indah. Dan siapapun bisa indah. Bukan untuk kalangan umur tertentu yang dikatakan masa spesial.
umum ini. Keindahan. Yang tua butuh cinta, yang sedengan butuh cinta, yang muda butuh cinta, yang kaya miskin butuh cinta, sehat sakit juga butuh cinta. Hidup bila penuh dengan cinta amat sangat membahagiakan. Sudah cinta, bahagia, masuk surga. Benar boten? Yaitu cintailah Allah, cintailah Rasul. Kemarin telah kita pelajari makna cinta. Napa niku makna cinta? Suka pada sesuatu, tentram ketika bersanding dengannya, susah ketika berpisah darinya, untuk menjaga kelestariannya siap berjuang. Nah, itu cinta. Cinta tabiat boleh pada keluarga, harta, kesehatan. Kenapa? Itu bawaan. Cinta kepada haram jadi haram. Karena cinta itu pengen bahagia, haram itu petaka, ya tidak boleh mencintai barang haram. Walaupun menggiurkan hiasan setan, tapi hakikatnya jelek. Makanya ketika Dajjal nanti datang, promosinya menggiurkan enggak? Seolah membawa api dan air. Yang tampak air sebenarnya api, yang tampak api sebenarnya air. Nah, makanya sering dunia itu menggiurkan. Makanya kepada yang haram jangan dicintai. Kenapa? Enggak membahagiakan, akan menghancurkan. Apalagi yang syirik lebih dijauhi, yaitu mencintai makhluk lebih daripada mencintai Allah. Nanti bisa kesyirikan, mencintai makhluk lebih daripada mencintai Allah. Kudune mencintai makhluk karena ikut mencintai Allah. Cinta yang bersifat tabiah, menyesuaikan diri. Tetapi ternyata makhluk dijadikan tandingan, seolah berdiri sendiri. Itu nanti bisa masuk kepada kesyirikan. Sementara orang beriman cintanya kepada Allah lebih amat sangat. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah waladina amanu asyaddu hubbalillah. Di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai pesaing Allah. Kudune Allah dicintai sebagai harapan tumpuan, tetapi dipalingkan ke makhluk, sehingga makhluk itu bisa menjadi harapan tumpuan, sehingga harapan tumpuan itu seolah itu dua. Ada manusia yang kayak begitu, dan itu syirik. Sementara orang beriman lebih amat sangat cintanya kepada Allah. Makhluk boleh dicintai asalkan sejalan dan mendukung. Lek tidak sejalan, tidak mendukung, kontras, tidak boleh makhluk dicintai. Makanya kita butuh cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Itu jalan keselamatan dengan cinta. Kenapa Allah menjadi tumpuan kecintaan? Karena setiap orang egois, mencintai diri sendiri. Nggih mboten? Sinten sing mboten sayang datang awake dhewe? Bahkan diri sendiri itu paling dicintai. Tetapi kemampuan mewujudkan apa sing dadi karepe gak mampu. Setiap kita punya kemauan, mampu memenuhi? Gak bisa. Sirku sehat terus, jebule gering. Nggih mboten? Sirku geringnya sak jam wae, bakno sak sasi. Nggih mboten? Ini terbukti manusia tidak bisa memenuhi apa yang jadi kemauannya. Kalau ada pihak yang bisa memenuhi, oh senenge pol. Awakmu kaya ngerti karepku. Begitu aku butuh kok mesti nongol teko, apa sing dibutuhku mesti cukup. Seneng mboten kira-kira?
napa malih badhe diterkam binatang buas, wis kejepit, kepergok, yang ada itu hanya potensi mati. Begitu hampir terkam, sing nulung teko malah selamat, terus mesti ayemi kira-kira. Wah, pol-polan. Ini memberitahu kepada kita, walaupun setiap orang itu mencintai dirinya, tetapi kemampuannya tidak bisa mewujudkan apa sing dadi karepe. Ternyata hanya Allah saja yang bisa memenuhi butuh. Yang itu sudah ada jaminannya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun. Sesungguhnya urusan Allah ketika mengendaki sesuatu hanya mengatakan kun. Dan seperti itu contohnya banyak. Di antaranya Nabi kita SAW sudah dikepung rapat mau dibunuh, akhirnya berangkat hijrah. Ternyata sing ngepung kok iso turu kabeh niku terus pundi ceritane. Nah begitu, itu contoh nyata. Yang kayak begitu mudah buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dibong, dikira wis dadi awu. Ternyata begitu genine mati Nabi Ibrahim utuh mengkeluh. Nah begitu, kan segampang itu kan Allah memberikan pertolongan. Dan itu pertolongan Allah bila dinilai berapa jumlahnya kita nggak bisa menghitung. Inilah alasan kenapa kita menjadikan Allah itu paling dicintai. Nah begitu. Dan berbagai macam hal kita tidak bisa menghitung. Sejak aman, sehat, dapat ketentraman, ada bimbingan, dosa diampunkan, surga disiapkan, di neraka diselamatkan. Semuanya itu Allah yang mampu. Itu alasan kenapa kita mencintai Allah itu harus habis-habisan. Makanya apa yang ada di kanan kiri kita boleh dicintai, tetapi syaratnya apa? Sejalan di dalam jalan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek berseberangan, dunia harus dikalahkan. Nah begitu, dunia harus dikalahkan. 3 poin telah kita baca. Yang pertama, nukilan dari surah Al-Imran yang ke-31. Di sana pembuktian bila kamu cinta Allah, beri buktinya. Napa tanda bukti cinta pada Allah? Buktikan cintamu. Napa buktinya? Mengikuti Rasul. Fattabi'uni, mengikuti Rasul. Lalu yang kedua, dari hadis Nabi SAW, orang tidak bakal sempurna imannya sehingga Nabi lebih dicintai daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, hartanya, semua manusia. Makanya manusia itu siap hijrah. Tempat hijrah tinggalkan semuanya. Kenapa? Cintanya kepada Nabi paling, walaupun habis hartanya, pisah dengan keluarganya. Sampai Abu Bakar pun juga pisah dengan istrinya, yaitu ibunya Asma, itu pisah. Ammar pun juga pisah. Mus'ab bin Umair itu pisah dari orang tuanya, dan yang lain-lain. Kenapa? Karena menjadikan diri Nabi paling dicintai. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat. Wa yufiduna hadzal hadisus sahihu, dan memberi faidah kepada kita hadis sahih ini. Anna imanal muslim layak tamilu, sesungguhnya imannya orang yang beragama Islam tidak akan bisa mendapatkan nilai sempurna hatta yuhibbar rasulah, sehingga dia mencintai Rasul SAW mahabbatan, dengan suatu kecintaan tazidu ala mahabbatil walad, luweh akeh ketimbang daripada dia mencintai anaknya.
wal walid orang tuanya, wan nasi kulihim dan manusia total, wahata dan sampai-sampai tazida nilai lebihnya ala mahabbatil muslim lebih tinggi daripada seorang Islam mencintai linafsi terhadap dirinya sendiri. Itu tanda sempurnanya iman. Kama warada dalika sebagaimana datang hal itu. Fa fi hadis akhar, maka hadis yang lain wa yadharu, di situ nampak jelas asarul mahabbah indama tata'aradu. Nampak gejala cinta kepada Allah, kepada Rasul lebih tinggi itu ketika terjadi kontradiksi awamir Rasul wa nawahihi ma'a syahawatin nafsi. Di sana ada perintah Rasul, ada pelarangan Rasul, dan ada selera hawa nafsu. Lek luweh ngepenake kepada hawa nafsunya, Allah Rasul ditinggalkan. Nah, berarti kalau begitu mencintai dunia lebih daripada mencintai Allah dan Rasul. Gagal. Napa contoh nih? Wayem ngerayen kendaraan dilus-lus ketika ada adzan, wes ngepene lek ngelus-ngelus ketimbang teng masjid. Itu menunjukkan apa? Mencintai selera dunianya lebih daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Buktinya ada adzan gak dandang. Padahal alasan ada adzan tidak datang itu satu, kelalen, dua, keturun, yang ketiga safar gak iso mandek, yang keempat sakit gak ada kemampuan, atau hujan deras memang dikatakan shollu fi buyutikum, sholat di rumah masing-masing. Itu baru tidak datang. Tidak datang semata-mata mek ngelus-ngelus kendaraan anyare, moko yo ora udan, yo ora loro, yo ora safar, ngoten ta nggih. Itu bukti bahasanya mencintai dunia lebih. Kalau begitu imannya tidak sempurna. Punya iman tapi cacat, gak sempurna. Wa raghbatiz zaujah wal aulad, dan lebih mencintai pendampingnya dan anak-anaknya. Wan nasi alladzi haulahu, dan manusia yang ada di sekelilingnya. Mungkin arep bose ketika kerja lek wayah jamaah panggah kerja, lek panggah salat kok tak pecat, ya wis aku ora jamaah ae, bae engko dipecat. Itu namanya masih mencintai dunia lebih daripada mencintai Allah dan Rasul, gak sempurna. Padahal jelas Allah memberikan perintah, idza nutiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikri wa daru al-bait. Bila dikumandangkan adzan ketika Jumatan, contoh panggilan, bukan satu-satunya panggilan. Panggilan itu banyak. Salah satu contohnya adalah Jumatan. Perintahnya apa ketika ada panggilan? Fas'au ila dzikrillah. Napa makna fas'au? Saan iku lari cepat. Pitik luwe dipun celuk kur. Lek menyambut mlayu karo mibur napa segleng-segleng terus pundi pitike? Mlayu karo mibur nggih mboten. Mosok wong kalah karo pitik. Pitik nudul jagung suwe mangate kaya ngono. Lah manusia dipanggil surga ra patek butuh. Emangnya jagungnya luwih mahal ketimbang surga, ngoten nggih. Ya itu contoh nyata. Makanya kita bisa mengukur. Makanya tanda beriman itu masjid. Tanda beriman itu adalah masjid. Maka coba perhatikan di masyarakat. Seringnya masjid itu sepi. Mongko masyarakate akeh. Pomo gelem teko kabeh jenenge ra sedeng. Ning kenyataane masjide dibeki angin, wonge nyandi. Jane masjide pangkabek nggih, napa sing ngebeki?
angin, kudune wong. Nah begitu. Dan bahkan banyak masjid yang nggak ada adzan. Nah, alhamdulillah tadi saya munggahnya Sendang, masjid yang biasanya kayaknya adzan, ternyata tadi malah diadzani. Rungu adzan tak kira waduh, donge dirungane oh padahal nek jero masjid. Dengaren, alhamdulillah nggih, mboten dengaren nggih. Alhamdulillah, mboten dengaren. Alhamdulillah. Akhirnya bisa berjamaah. Itu contohnya, itu tandanya itu ke sana. Mana cintamu kepada Allah? Tanda cinta itu masjid. Untuk laki-lakinya begitu. Fa in kana muhibban shadiqan li Rasulillah sallallahu alaihi apabila cintanya benar, betul-betul mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, qaddawa amma bimarahu, dia lebih mengedepankan urusannya Rasul. Kudu nomor siji. Wa khalafa nafsahu wa ahlahu, dan dia lebih menyelisih kepada tuntutan nafsu dan keluarganya, wa syahwatihi wa man khaulahu, dan seleranya dan orang yang ada di sekelilingnya. Termasuk bila kita bekerja lek melu jamaah dipecat, ya wis aku dipecat kok penggayan enggak apa-apa, pokoknya enggak dipecat dari iman. Penggayan liyane jene, tapi lek imane muwo, lek golek teng pundi? Napa muwo niku? Sudah meninggalkan tempatnya, kemana mau dicari? Tiang kerja niku namung sebatas sebab rezeki jatah. Kita suruh memilih sebab baik, menghindari sebab buruk. Syukur ketika dimudahkan, sabar ketika dibikin seret. Longgar seret tidak mengurangi jatah. Kenapa? Memang kondisi itu fluktuasi mengenai pasang surut. Nggak ada rezeki gampang terus, nggak ada rezeki seret terus. Yang ada bergelombang, naik turun pasang surut. Kadang longgar, kadang seret. Bagaikan nafas menghirup mengembus, sebenarnya begitu. Secara kecukupan cukup bila kita menghitung total. Nggak cukup dicukup-cukupkan, maka gak enak poso. Rene sedengki sahur banyu. Rakitan sak celegukan. Sak gelas niki pinten tegukan nggih. Wis kena nggih modal sahur wong sak pirang-pirang sak gelas niki. Karena pesan Nabi SAW, tasahharu fa inna fis suhur barokah, supaya kamu makan sahur karena taatmu dengan kerja makanmu itu diberkahi. Bukan banyu nih, tetapi keberkahannya Allah turunkan yang menyebabkan cukup. Walau bicara timal dengan tegukan air, lo tetap saja cukup. Maka Nabi SAW itu pernah 3 bulan dapurnya nggak mengepulkan asap. Makanya kalau kita itu kadang kurang rezeki biasa. Nabi sasa sing dungane mustajab nate koret-koret telung sasi mboten masak istrine. Napa sing dikonsumsi? Banyu kalih kurma. Lek banyu panggah turah nggih. Lek kurma tiyang Arab akeh stoke. Lek kita sami duduk kurma. Napa? Luru nyang kebonan. Cetok nopo? Cetok kates, cetok cengkuk, ngoten nggih. Dintekne mbuk ya mbuke. Pokok mbuk sing pilihan kelasé walang. Ada kan seperti itu. Telo-telo katak, tapi jenis kodok loh nggih, mesti kira katak kodok mungkin. Napa katak basa Jawa niku? Wit uwi matu barange sing gembandul jenenge pun apa niku? Katak. Ada, itu yang dimakan telung sasi. Makanya istri ketika suaminya penghasilannya seret ya sabar, gak awakmu tok. Istri Nabi saja diajak prihatin telung sasi nggak masak siap.
Padahal mereka dijamin orang baik. Nah begitu. Ojo nganti istri bantu suami penghasilannya roto akeh malah kemayu kangkang kalah karo wong wedok. Wis golek dhewe ra tak masakne. Nggak pengen kelon-kelorono bantal lain ngoten kira-kira nggih. Dan semisalnya nggak bisa. Makanya iman bisa naik bisa turun, tanda turun yaitu lebih mengedepankan dunia supaya imannya lebih kuat. Bila ada dua kepentingan, dunianya dikalahkan walaupun dipecat dari pekerjaan dan masih ada pekerjaan yang lainnya. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, gantinya lebih mudah, lebih banyak, lebih berkah. Tapi semuanya butuh proses untuk menguji kesabaran seseorang. Wa in kana katiban, jika imannya bohong, asallaha wa rasulahu, maka di sana dampaknya akhirnya senang berbuat maksiat. Makanya bila kita sadar maksiat, direm, kecebur maksiat, segera istighfar. Kenapa? Iman sedang menurun, segera bangkitkan. Wa wafaqa syaitanahu, dan lebih mencocoki kepada setannya, wa hawahu, dan hawa nafsunya. Itu faidah hadis di atas. Uraiannya insyaallah sangat mudah, dan insyaallah kata-kata di atas sesuatu yang menyentuh, yaitu kita butuh membuktikan iman, yaitu lebih mewujudkan cinta kita pada Allah dan Rasul lebih daripada dunia bersama isinya. Makanya bila kita berat, ya ndonga, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungi saya dari lemah, termasuk lemah iman dan malas taat. Kita minta pada Allah agar kita dilindungi darinya. Berikutnya nomor 5. Idza sa'alta musliman, bila kamu tanya kepada orang yang ngaku Islam, hal tuhibbu rasulaka, apakah engkau mencintai rasulmu? Yang Islam lek ditekoni, awamu tresno nyang rasulmu ya? Napa jawabe? Wonten sing jawab mboten. Saya yakin semua akan mengatakan iya. Fayaqulu laka, tentunya dia akan memberikan jawaban kepadamu, na'am, iya. Fatahu ruhi wa mali, rohku jadi tebusannya, hartaku jadi tebusannya. Walaupun rohku hilang, saya siap mencintai Rasul. Walaupun hartaku hilang, saya siap mencintai Rasul. Kenapa? Rasul lebih berharga daripada harta dan nyawa saya. Secara umum gitu jawabannya. Wa idza sa'altahu limadza, lalu kemudian bila kamu tanya, kenapa tahliku lihiyataka wa tukhalifu amrahu fi kadza wa kadza? Kalau memang kamu jawab begitu, kenapa kamu cukur jenggotmu dan kamu menyelisih perintahnya begini begitu? Wala tatasabbahu bihi, kamu kok enggak mau menyerupakan diri dengan Rasul? Fima tadi dalam penampilan zahirnya, wahlak dan juga akhlaknya, watau dan juga tauhidnya. Sekarang mana bukti jawabanmu? Iya, ternyata perilakumu kok menyelisihi. Dan itu contoh-contoh saja yang ada di sini. Yang lainnya masih banyak. Orang mengatasnamakan cinta Rasul ternyata enggak tandang. Makanya ini bahan koreksi kita semuanya. Mana bukti cintamu? Ada yang menjawab, al-mahabbatu fil qalbi, cintaku itu ada di hati. Wa qalbi thayyibun, walhamdulillah, hatiku baik-baik saja, alhamdulillah. Loh, cinta itu kan di hati. Betul, saya mencintai, walaupun perilaku enggak sesuai, tapi cinta itu kan di hati. Wonten ing jawaban pun ngoten nggih. Untuk apa? Sirai dijilbabi lecek maksiat. Walaupun enggak jilbaban, yang penting hatinya iman. Wonten bahasa ngoten niku.
Wonten bahasa-bahasa aneh ngoten niku. Itu bahasa menjatuhkan. Untuk apa jilbaban nek cek maksiat? Senajan ora jilbaban, yang penting hatinya cinta pada Rasul dan iman. Ada bahasa-bahasa seperti itu, senada. Nakulahu, kita bisa berikan jawaban untuk meluruskan. Itu termasuk pemikiran nyimpang seperti itu. Laukana qalbuka thayyiban, apabila hatimu itu memang baik, la dhahara ala jasadika, niscaya akan nampak pada jasadmu. Napa contohnya? Plembungan niku lek pancen standar disebul mlentung napa disebul kempes. Terus nanti pelembungan standar disebul melentung napa disebul kempes. Bukti kalau ada anginnya kok panggah kempes, berarti jenenge pelembungane bocor, ngowos. Mengatakan katanya hatinya ada iman nggak ada amal, pancen pelembungane ngowos, banmu bocor. Kalau begitu mengatakan ada anginnya, ya pelembungannya meletus. Lah timbo di sini banyu kudune isine 10 liter, wis di sini begitu disokin neh kosong neh, timbone napa? Ya, sama. Katanya diiseni tapi nggak ada isinya, itu kan sedang bocor, mungo imannya. Itu untuk menjawab kepada mereka. Kalau memang betul di hatimu itu ada cinta Rasul, itu akan nampak semisal tadi pemahaman pelembungan, lek standar pelembungan, lek disebul mesti mengembang. Balonnya mengembang ketika ditiupkan angin padanya. Ditiupkan angin padanya ternyata kok enggak mengembang, jenenge bocor. Kudune begitu pemikiran yang benar. Hati cinta itu ada bukti ketaatan. Makanya kita jangan terbawa pemikiran kelompok Jabriyah, bukan Jabriyah, Murji'ah. Terus pun pemikiran akidah Murji'ah. Iman itu katanya sebatas keyakinan, pomo diamalne pol hanya lisan. Pemahaman sinten niku? Jabriyah, Murji'ah. Itu jelas bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena nggak mungkin orang itu ketika ditanya mau makan, mau, antara makan dan tidak makan podo-podo wareke, saged mboten? Luwe mau makan, mau, antara makan dan mek dibatin tok niku podo-podo wareke, saged mboten? Ya gitulah pemahaman hati ada cinta, harus ada bukti. Kira-kira pomo ngaten niku enek, ini kira-kira suamine dewemen nggih. Napa? Rapatek kerja bojone warek terus kira-kira nggih. Napa? Mangane mek dibatin tok. Ndang sugih kira-kira nggih. Tapi ya apa enek model seperti itu. Itu akidahnya siapa? Murji'ah memisahkan antara batin dan lahir. Nggak bisa seperti itu. Sementara manusia itu adalah serasi antara lahir dan batin. Batin yang ada iman, lahirnya mewujudkan ketaatan. Kita saja ketika memanggil orang, dipanggil lenduk nggih jebule ra ketok, nggih jebule ora kepanggih. Nesu mboten kira-kira? Jower kupingmu. Kira-kira ngoten nggih. Bahasa senada dengan itu. Nah sekarang kita baca hadis memberikan arahan bahwasanya iman itu adalah lahir batin. Hati meyakini, badan mewujudkan. Hati mencintai, badan mewujudkan cinta.
mengatakan luweh makan, tangane nyekel piring diisi bismillah, suapan demi suapan, dikunyah ditelan, lama-lama jatahnya habis dan kenyang. Kudune gitu. Likoli karena sabda Nabi SAW, ala ketahuilah, wa inna fil jasati mudghatan, pada badan manusia itu ada segumpal darah. Idza soluhal jasadu kullu, apabila segumpal darah itu baik, badannya akan mewujudkan baik tingkah laku. Wa idza fasadal jasadu kullu, ketika hati rusak, maka badan juga rusak. Ya tadi pelembungane gembos di sebuloh nggih pangga gembos, ala wahya al qalbu, itu adalah hati. Tetapi konsekuensi bila mengaku ada cinta Rasul di batin, maka harus ada perwujudan. Jangan menyelisih. Kalau menyelisih berarti sedang lebih mencintai hawa nafsu daripada Allah dan Rasul, imannya jadi cacat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang keenam, dakhaltu iyadata tabibin muslimin, saya masuk untuk menjenguk seorang dokter yang beragama Islam. Ini pengalaman penulis. Fara'aitu suwara rijal wa nisa mu'allaqat alal jidar. Ruangannya di rumah dia, gambar laki perempuan bergelantungan nek tembok. Pada kartuhu binahi Rasul SAW, saya ingatkan tentang pelarangan Rasul anta'liki suwar, dari menggantungkan gambar yang itu tidak mendesak. Gambar mendesak, lek wonten Indonesia gambarin nopo? Presiden, wakil presiden, itu kayak jadi ketetapan. Ya sudahlah, karena memang nggak bisa dihindari. Begitu menggunakan standar umum. Sebenarnya umat Islam itu tidak usah diragukan. Tetapi yang dimaksud gambarnya bukan gambar yang dibutuhkan, semisal foto kenangan dan macam-macam. Yang kayak begitu nggak ada kepentingannya, tidak boleh dipajang. Kenapa? Mana-mana rumah ada yang ngono-ngono kui, malaikat rahmat nggak masuk. Maka rahmat lagi nggak masuk, nggih. Jenis malaikat maute ya pasang ben ra mlebu, ben ra mati-mati, ben urip terus ngoten kira-kira. Ngono tenan ya malah susah. Ya panggah napa panggah enom mawon tiyang niku lho. Tetap saja lama-lama lek sepuh napa dikire. Mati dikire lho nggih. Diingatkan seperti itu. Farafadha qailan, ternyata dia menolak sambil mengatakan ketika ada gambar-gambar di rumahnya, haula zumalai, itu konco-konco lanangku, wa zamilati, dan konco-konco perempuanku fil jamiyah, dulu ketika kuliah. Itu kan sebatas foto kenangan, kan konco-konco kondisi wongku ya ora nyembah ngono kuwi. Sepenting kan cinta kepada Rasul jelas di hati saya. Ilman bi anna al-aktsariyah minhum kufar, butuh diketahui ketika dia itu kuliah ternyata kebanyakan koncone adalah wong-wong kafir, karena di perguruan tinggi kafir ternyata foto dipajang malah fotone wong kafir, alasannya konco. Wala siyama anisa allati yudhirna su'urahunna wa zinatahunna fis surah, lebih-lebih koncone sing perempuan yang menampakkan rambutnya dan hiasan yang lain yang ada di gambar itu, akan lebih mengerikan lagi. Alasannya konco, padahal itu ada niatan yang lain. Wahum min bilati suya, sementara mereka itu dari negeri komunis. Ini menunjukkan lebih mencintai nafsu daripada mencintai Nabi yang punya peraturan pelarangan tentang hal semisal itu. Wa kana hadza tabib yahliku lihiyatahu, ternyata dia nyukur gundul jenggotnya. Fanasahtuhu fakhudul aizza bilis, ketika saya nasihati ternyata dia membantah lebih bangga dengan dosa. Wa qasmul mengatakan saya mutu wa halikun lihiyatahu, matinya dia nanti tetap akan mempertahankan, akan digundul, bahkan wasiat aku soleh mati gundul dia, malah gitu. Wal ajib, amat sangat memprihatinkan. Anna hadza tabib al-mukhalif
Ternyata dokter yang ngaku Islam ternyata malah menyelisihi di ta'alimi Rasul terhadap pengajaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Yadai khubau, pada itu mengaku katanya cinta. Al-kadhiba, ternyata itu orang yang dusta li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqululi, dan dia tuh malah ngomong kepada saya, qul ya Rasulullah ana fi himak. Katakan ya Rasulullah, saya berada pada jaminanmu. Ini bahasa tauhid atau bahasa syirik? Bahasa syirik. Emangnya Rasul bisa menjamin pecah gesang derek mbah yai saya akan jamin nasib nggih. Surga nunut neraka katut. Sok lek wayah nyebrang di atas jembatan gondelan surbane mbah yai selamat ngoten nggih. Ini jelas bahasa-bahasa kesyirikan yang seperti itu. Ngaku Islam ternyata akidahnya rusak. Bahaya sekali. Nah gitulah, itu realita. Banyak yang seperti itu. Makanya kita supaya merevisi diri, mewujudkan cinta kita. Karena kita segera mati nanti akan dihisap. Dunia kita banggakan gak akan kita bawa. Daripada nanti yang ada pada penyesalan, kita siapkan sejak dari sekarang. Jelas dunia akan segera kita tinggalkan. Al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ataullah biqalbin salim. Akan datang sebuah masa harta nggak ada gunanya, keluarga, anak-anak nggak ada keluarganya. Napa sih bermanfaat? Man ataullah biqalbin salim, orang yang datang kepada dengan hati yang selamat, itu dengan ilmu tauhid, cinta dan taat, ikhlas lahir batin, itu nanti bermanfaat. Makanya ketika ada peraturan siap samina wa ata'na, salah memperbanyak istighfar. Qultu fi nafsi, tak batin. Wong sing punya pemikiran ngono kuwi, anta taksi amrohu, lah kamu maksiat kepada perintah Nabi gitu loh. Summa tadkhulu fi himahu, lalu kamu ngaku berada pada jaminannya. Ya urusannya opo? Andaikan Rasul itu bisa menjamin, lah kamu maksiat ya gak klebu. Apalagi Rasul malah gak bisa jamin. Wis maksiat duniane rusak akidai. Wahal yardho ar-rasul bidzalika asyirka, dengan syirik kayak begitu apakah Rasul ridho? Jelas tidak. Fanahnu wa rasul fi himaullah wahda. Yang benar kita semuanya termasuk Rasul, yang bisa memberi jaminan itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk ungkapan pecah gesang derek mbah yai soleh wayah nyebrang uat ogalakil gondelan sorbane mbah yai, itu termasuk ngarang dan menggantungkan nasib kepada makhluk. Itu adalah akidah rekayasa dan berisi malah kesyirikan. Yang ketujuh, ada beberapa baris. Inna mahabbata rasul la takunu fil ihtifalat. Sesungguhnya bentuk nyata mencintai Rasul itu bukan dengan membuat acara pesta, semisal pesta kelahiran dan macam-macam, wa nasbi zina, dan memasang berbagai macam hiasan ketika pesta, wa insatil anasid, dan menindakkan nasid atas nama cinta Rasul. Cinta sing apa? Nasite cinta Rasul. Itu semua la tahlu'an mungkar, enggak lepas dari kemungkaran. Itu bukan cara membuktikan cinta, bukan seperti itu. Wa ghairu dzalika minal bidah, dan macam-macam dari barang yang diproduk baru. Allati la aslalu, yang enggak ada asal usulnya fitin pada agama ini. Bal bahkan takunu al mahabbatu bi hadihi. Itiba yang benar itu dengan cara mengikuti petunjuk Nabi SAW, wa tamasuk bi sunnati, dan memegang kepada sunnahnya, wa tadbitu alimi, dan mewujudkan pengajarannya. Wa ma'aksana, kalau saya dua alangkah indah ucapan seorang penyair. Apa itu? In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Bila memang cintamu benar, itu ada bukti. Apa? Kamu mentaatinya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena bentuk cinta itu ada konsekuensi taat kepada yang dicintainya. Demikian
Satu judul sempurna telah kita pelajari, bagaimana cara mencintai Allah, cara mencintai Rasul, seolah uraiannya sangat jelas. Judul berikutnya tentang fadilah bersolawat kepada Nabi, seolah kajiannya kita sambung waktu depan. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Datang kapan disilahkan. D. Musik atas nama cinta Rasul ngoten apa? Oh, setelah akad nikah. Secara umum musik nyanyi itu melalaikan. Tetapi ada kriteria tertentu itu ditoleransi. Untuk nyanyi yang ditoleransi bukan nyanyinya tetapi dalam bentuk syair. Kata-kata yang digubah indah tetapi pengungkapannya tidak menggunakan nada. Itu sudah cukup indah. Tapi tanpa nada. Semisal laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sholaina fa anzilan sakinatan alaina innal mala idza bagha alaina abaina. Ya Allah, andaikan tanpa anugerahmu kami tidak bisa berislam, tidak bisa dapat hidayah, kami nggak bisa tat, kami nggak bisa asal, kami nggak bisa sedekah. Ternyata semuanya bisa semata karena anugerahmu. Ketika musuh menindas kepada kami bangkit membela diri. Itu masuk kategori syair. Diungkapkan ketika sedang perjalanan perang, menggali parit ketika persiapan perang Khandaq. Yang kayak begitu boleh. Termasuk pada waktu pernikahan. Senada itu. Karena gadis-gadis kecil Madinah itu mendendangkan syair pada acara pernikahan. Juga diiringi duf. Sekian banyak alat musik yang diizinkan duf. Apa duf niku? Atas rebana nopo-nopo. Itu boleh. Itu pun juga yang mendendangkan bocah cilik di kamar perempuan. Karena memang perempuan seperti itu, suka nyanyi, suka yang indah, itu hiasan untuk mereka di tempatnya, tapi tidak didendangkan umum. Nah, ketika ada acara pernikahan, ada walimah, selesai acara kemudian didendangkan seperti itu gimana? Itu apabila isinya terkendali, semisal duf, suara musik yang terbatas, lalu isi syairnya itu terkendali, boleh-boleh saja. Selesai makan, selesai ya sudah selesai. Ya, seperti itu yang ditoleran. Itu yang ditoleran. Itu boleh. Kebolehannya nikah, hari raya, dan di lingkup peperangan. Yang nggak begitu diizinkan. Itu betul-betul terbatas, terkendali, dan tidak ada sesuatu yang melalaikan. Yang ada adalah kesan hari bahagia dan penyemangatan di medan perang. Tidak ada unsur melalaikan. Wallahu a'lam. Apalagi demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.